Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 29 Juli 2020. Apa kabar hari ini? Kayaknya nggak terlalu bagus ya. Saya melihat IHSG itu di minus 0,04%. Teman-teman selalu bisa melihat IHSG itu di sebelah kanan layar saya ya. Ini ada panel keterangan untuk IHSG. Ditutup di angka 5111,11. Ya, wow, ini merah tipis-tipis sama kayak kemarin juga doji gitu kan. Ya namanya juga sedang sideways ya, begitu-begitu deh, naik turun tipis-tipis. Ya teman-teman biasakanlah untuk melihat keadaan pasar seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan bahwa saya sudah lebih optimistis bahwa IHSG akan naik menuju ke 78,6 di sekitaran 5.333. Ini di sini ya. Ini 78,6% di Fibonacci yang terpasang di saya. Jadi yang putih-putih ini adalah garis Fibonacci ya. Ini adalah Fibonacci retracement level-levelnya atau biasa disebut rasio Fibonacci karena dia bergerak di antara dua harga gini ya, ada puncak dan ada dasar lembahnya itu, maka ini biasanya disebut sebagai Fibonacci retracement. Untuk saat ini kita memang masih menganggap IHSG sedang mengalami retracement, belum sampai pada tahap reversal gitu. Jadi masih pakai Fibonacci retracement. Dengan penampakan seperti ini, analisa saya tetap bahwa saya lebih optimistis. Teman-teman bisa melihat ya, kalau kemarin dojinya itu disertai dengan long upper shadow, hari ini doji lower shadow-nya lebih panjang gitu ya. Long lower shadow, kita lihat ya masih so-so lah, kita belum bisa melakukan apapun. Kita masih dalam posisi wait and see. Batas pengaman tetap dipertahankan, dijaga semua level-level keamanannya ya, trailing stop, stop loss itu semua tetap dikontrol supaya jangan sampai terlampaui sehingga tidak ada penyesalan lagi karena udah terlambat untuk cut loss, harganya udah turun. Kalau soal udah cuan terus terlambat jual, ya saya kira nggak apa-apa lah. Itu masih bisa dimaafkan ya. Masih ada hari esok bisa jualan lagi. Kalaupun cuannya kurang dikit ya, nggak sebanyak yang diharapkan karena udah terlambat jual, ya nggak apa-apa. Mending realisasikan dulu. Nanti untuk cuan berikutnya kan masih bisa dapat lagi. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel ini adalah channel yang khusus membahas mengenai teknikal. Jadi teman-teman yang baru ketemu ya, nah ini adalah channel teknikal, langsung saja subscribe. Teman-teman juga boleh meninggalkan kode saham yang ingin kita bahas bersama di kolom komentar, selalu boleh ya. Teman-teman jangan lupa cek kita punya playlist yang lain, jangan cuma lihat playlist sahamnya nanti bingung. Saya punya playlist tutorial di mana penjelasan-penjelasan mengenai indikator, mengenai candlestick atau apapun itu saya letakkan di playlist tutorial sehingga teman-teman lebih gampang untuk memeriksanya. Jangan lupa untuk hari Minggu ini, ini adalah pekan pertama di bulan Agustus, saya ada interview khusus dengan Bapak Nicky Hogan. Beliau adalah Direktur BEI, lebih tepatnya lagi Direktur Pengembangan untuk periode 2015 sampai dengan 2018. Nah, di sini teman-teman akan saya ajak mengorek-ngorek pendapat beliau mengenai dunia investasi, terutama bila dihubungkan dengan beberapa forecast mengatakan Indonesia akan segera memasuki fase resesi. Jadi ya kita coba tanya-tanya lah, apa sih bagusnya kalau resesi seperti ini kita pilihnya yang seperti apa, investasi di mana gitu kan. Nah, ya paling enggak kita mendengarkan pandangan dari orang yang lebih banyak pengalamannya kan, buat kita yang muda-muda. Semoga aja nanti teman-teman berkesempatan ikutin ya hari Minggu jam 5 sore waktu Indonesia Barat, hanya di channel Stock Technician. Mari kita lihat APLN. Nah, saham APLN masih berkutat terus di sekitar resistennya ya teman-teman. Lihat kita punya resisten yang kotak merah ini udah berapa lama bertahan, belum berhasil ditembus. Tapi kalau lihat kelakuannya APLN ya, kita lihat dari volume transaksi yang terjadi, bagaimana setiap kali berusaha menembus resisten itu volumenya kelihatan besar, tapi akhirnya toh gagal. Di sini pun setelah kita lihat ada volume yang cukup besar,
Nah, lalu kemudian turun lagi, gagal tembus. Ya kita kira, ya inilah kemungkinan besar dia akan gagal lagi nih. Kalaupun dia candle hijau belum berhasil menembus area kotak merah di angka 122 gitu ya. Nah, itu kayaknya bakalan gagal lagi. Jadi ya dia akan sideways. Untuk supportnya yang kotak hijau ini kayaknya kita bisa geser naik ya, sehingga range-nya menjadi lebih kecil. Karena kita lihat di sini udah berulang kali mantul di sekitar 108. Saya kira ini udah cukup bagus untuk dijadikan sebagai support. Nah, nanti kalau teman-teman lihat APLN-nya turun lagi ke area kotak hijau sekitar 108 sampai 112 mungkin ya. Ya, kita bisa ikutan beli untuk jualan lagi nanti di sekitar 122. Berarti ada sekitar 10 poin, hampir 10%. Ya, kan 10%-nya ada di angka 11 ya, 11 atau 12. Nah, ini kan cuma 10 poin, naiknya berarti ya hampir 10%. Nggak terlalu bagus apabila kita lihat perjalanannya ya. Jadi perjalanannya turunnya lama, terus tiba-tiba di bawahnya dia berkutat beberapa saat, tiba-tiba terbang aja gitu satu, habis itu dia turun lagi, lama lagi. Ya, jadi saya pikir ini untuk teman-teman yang lebih santai lah ya, yang ya bisa melihat running price gitu pada saat pasar sedang buka, sehingga tidak ketinggalan pada saat terjadi candle hijau besar seperti ini. Kalau teman-teman yang nggak punya waktu untuk lihat running price, saya kira bagaimana ya? Apakah pasang trailing stop gitu, pasang sedikit peringatan apabila APLN-nya mulai bergerak naik akan dapat notifikasi. Mari kita lihat saham Main. Main sekarang itu ada di atas kita punya kotak merah. Artinya kotak merahnya udah bisa kita anggap sebagai support. Kelihatannya ini masih cukup bagus loh, masih berpeluang besar untuk naik. Di sini kita lihat dia punya volume transaksi ya. Volume transaksi pada saat terjadi pergerakan turun, tuh volume transaksinya mengecil. Sedangkan pada saat dia bergerak naik, di sini ya teman-teman lihat nih, pada saat dia bergerak naik kayaknya volume transaksinya lumayan besar. Jadi kita bisa katakan sini setiap kali ada rally naik, kelihatannya disertai dengan volume transaksi yang cukup besar. Sedangkan pada saat dia bergerak santai turun, ya, volumenya kok mengecil. Kemungkinan besar dia masih akan bergerak naik nih. Rasa optimistis itu yang membuat saya berani untuk menggeser. Sehingga saya menganggap, oke, kotak merah ini sebagai support, kelihatannya cukup valid. Sedangkan yang di atas ini saya taruh sebagai resisten. Nah, saya akan ganti sedikit warnanya supaya lebih sesuai. Yang ini adalah support. Saya akan ganti dia warnanya ya. Kita ganti dengan warna hijau aja deh. Kalau ternyata tembus ya, kalau ternyata turun di bawah area support kotak hijau, teman-teman mungkin bisa menunggu di support berikutnya di sekitar 555. 555 atau 540 gitu ya, sekitar 15 poin gitu, ada 3 tick. Mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai target penurunan, jadi bisa beli lagi di bawah. Kalau misalnya nih udah dekat support kotak hijau terus ada yang beli, ternyata gagal, harga Main malah turun lebih dalam, nah jangan takut, tunggu lagi di sekitar 540-an sampai 555 gitu ya, beli lagi. Batasi kerugian sekecil mungkin, jadi teman-teman boleh cut loss berulang kali, 5 kali, 6 kali cut loss nggak apa-apa, asalkan 1 kali cuan. Yang 5 kali, 6 kali cut loss itu bisa hilang, bisa terbayarkan, bahkan dapat cuan dari 1 kali keuntungan. Kita lanjut dengan CTRA. Nah, CTRA-nya juga masih tertahan di support kotak hijau ya, ada di sekitar angka 630-an. Oke, nggak terlalu bagus karena dia masih kelihatannya masih lama di support kotak hijau ini ya, belum ada tanda-tanda peningkatan. Ini juga naiknya juga pelan-pelan, tapi nggak ada kelihatan peningkatan volume. Kalau teman-teman yang mau beli CTRA, saya kira ini saat yang lebih baik untuk membeli CTRA karena dia ada di dekat support, sehingga risiko yang kita hadapi itu tidak terlalu besar. Sedangkan untuk resistennya, kita lihat paling dekat itu ada di sekitar 765.
Ya, berarti ada sekitar 100 poin ya. Sekitar 100 poin, kalau 10%-nya ini sekitar 70-an, artinya kita punya reward itu ada di sekitar 10% lebih. Sehingga ya dengan resiko kecil, reward besar, saya kira ini cukup bagus untuk diperjuangkan. Jadi yang mungkin udah lirik-lirik CTRA, cari aja kesempatan untuk entry. Tapi jangan lupa ya, karena ini kita mainnya probabilitas, sahamnya sedang sideways, makanya kita tetap harus bersedia atau bersiap-siap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Nah, selalu siapkan cut loss level, sehingga kalau tiba-tiba arahnya ternyata berlawanan dengan kita punya analisa, ya ruginya nggak terlalu besar. Mari kita lanjut dengan Demas. Demas hari ini kayaknya nggak terlalu bagus ya. Candlesticknya ini kita sebutnya sebagai dark cloud cover. Kayaknya sih karena ini closingan candle hari ini tuh ada di setengah candle kemarin ya. Kita katakan lihat dia sebagai dark cloud cover. Sekarang kita akan melihat apakah benar dia kenanya di sekitar area resisten. Nah kan, waduh kebetulan banget dia kena di area resisten ya. Ini adalah area resisten untuk Demas. Nah, karena dia resisten, saya mau ganti dia dengan warna merah. Oke, berarti dia ada kena di resisten. Langkah selanjutnya adalah turun menuju ke support. Nah, itu adalah hal yang sangat biasa ya. Jadi kalau teman-teman lihat, oh dia kena di resisten, kemudian ada muncul bearish pattern. Nah, kita siap-siap lagi di support. Karena kemungkinan besar besok akan terkonfirmasi ya, dia ada di resisten, keluar bearish sinyal, siap-siap aja besok kemungkinan terkonfirmasi dengan candle yang ditutup lebih rendah dari candle hari ini. Saya kira di area kotak kuning ini cukup bagus, sedangkan yang di bawah ini ganti warna ya, nanti bingung karena ada dua warna kuning. Yang support di bawah sini di kotak hijau kayaknya sih udah terlalu jauh, masih mungkin tercapai tapi saya rasa peluang untuk tercapainya itu lebih kecil. Saya lebih menduga Demas itu akan mantul dari area kotak kuning. Apakah nggak ada kemungkinan dia bergerak naik? Ada kemungkinan untuk bergerak naik. Pasti ada, sebagaimana selalu kita bilang ada kemungkinan untuk turun dan ada kemungkinan untuk naik. Tapi dengan melihat candle hari ini ya, dark cloud cover dan kebetulan ada di resisten, saya rasa lebih besar peluangnya untuk mengalami penurunan. Kalaupun ternyata nggak terkonfirmasi, dia malah bergerak naik, teman-teman punya resisten berikutnya ada di sini, sekitar 274. Ini ada ya, lihat di sebelah kiri ini ada warna biru, ini kotak. Nggak tahu sejak kapan kita bikinnya, tapi kelihatannya ini akan menjadi target apabila Demas berhasil menembus area resisten berwarna merah. Kita lanjut dengan Crash. Wow, Crash hari ini kelihatan ya, long upper shadow, volume sangat tinggi. Ini pertanda yang harus dicurigai, ini harus hati-hati. Kemungkinan besar Crash memang udah kena di resisten. Siap-siap aja untuk menghadapi candle merah gitu kan. Kan resistennya memang ini udah lama ya, belum kita ubah kan. Nah, ini Crash dia punya resisten, ada ya candle dengan upper shadow yang panjang. Sebagaimana sering saya katakan, upper shadow itu selalu melambangkan kekuatan para penjual. Bagaimana harga itu coba didorong naik, tetapi kemudian berada di bawah tekanan para penjual sehingga harganya turun kembali mendekati harga pembukaan. Memang benar di pagi hari itu ada gap up, ya kita lihat ada gap up dari penutupan kemarin, tapi kayaknya belum bisa kita katakan suatu pertanda yang bagus. Kalau pengen beli, lebih baik menunggu sampai benar-benar Crash ada di atas area kotak merah. Mungkin Crash-nya kalau udah ada di angka 400, 402 gitu ya, baru kita ikutan beli. Sebelum itu tercapai, saya kira ya agak berisiko ya. Sedangkan resisten berikutnya yang akan menjadi tujuan pergerakan Crash ada di atas ini, di sekitar 444. Kalau di sini saya akan kasih dia dengan warna merah, dan ini yang di bawah yang sedang di testing ini saya akan kasih dengan warna kuning. Sedangkan support di sini saya akan ganti dengan warna hijau. Nah, seperti ini kira-kira ya penampakannya. Teman-teman yang pengen beli Crash,
Boleh, boleh, tapi saya sarankan lebih baik menunggu sampai benar-benar sudah terkonfirmasi menembus resisten kotak kuning. Kita lanjut dengan Breeze. Oh, ini Breeze kayak minyak rambutnya bokap gue dulu waktu masih muda, dia pakainya Breeze. Jadi ingat dia minyak rambutnya ya. Nah, sekarang kita lihat. Hari ini candlenya warna merah, tapi ini bukan dark cloud cover ya. Karena penutupannya itu lebih atau di atas dari setengah candle kemarin. Jadi saya bisa katakan ini bukan dark cloud cover. Tetapi memang ada kena resisten, ya, kena resisten kotak merah, kemudian mengalami koreksi, yaitu hal yang wajar. Kemungkinan besok kita masih melihat Breeze bergerak, ya kalau paling buruk kan dia masih bergerak turun, mencari support di area kotak kuning di sekitar angka 500. Kemudian kalau dia bergerak naik, yang mana saya rasa itu agak sulit ya, agak sulit. Saya bayangkan bahwa dia masih bergerak naik. Ya ada kemungkinan bergerak naik, cuman kayaknya agak-agak sulit aja. Bukan nggak mungkin ya, cuman agak sulit. Nah, sulit itu bukan berarti nggak mungkin. Kalaupun dia bergerak naik, kita udah punya persiapan resisten berikutnya di sini teman-teman lihat. Dengan mudahnya saya gambar ya. Ini akan menjadi resisten, karena resisten di sekitar angka 670-an. Saya akan ganti dengan warna merah supaya kelihatan sebagai resisten. Dan di bawah ini adalah warna kuning. Nah, ini sedang di testing dan kayaknya testingnya gagal ya. Dan ini adalah support, saya akan ganti dengan warna hijau. Oke, coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Kita coba selidiki. Di sini teman-teman lihat memang sudah ada penurunan ya di CCI, walaupun dia ini teman-teman lihat ini sedang sideways. Di sini dia udah mulai menurun, memang kita udah mulai curiga bahwa ya kayaknya memang ada terjadi penurunan. Sehingga ini lebih memberikan indikasi memang Breeze ini kemungkinan akan turun, akan mengalami koreksi. Yang udah punya, yang udah cuan, segera realisasikan cuannya dulu deh. Siap-siap aja. Karena nanti di bawah lagi kita bisa ikutan beli. Kita lanjut dengan ICBP. Wow, ICBP udah ada di bawah support kotak kuning ya. Teman-teman lihat bagaimana dia melanggar kita punya area support kotak kuning. Tapi nggak apa-apa, melanggarnya itu baru dikit. Teman-teman bahkan boleh, kalau dalam kasus seperti ini, teman-teman boleh mengatakan, ya ini sih belum, kotak kuning ini masih bertahan sebagai support. Hey, ini ada D, apa ini D? Dividen. Oke, ada dividen tanggal 24 Juli. Wow, baru beberapa hari yang lalu. Ya, mungkin ini efek pembagian dividennya lah. Saya kira nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Tapi kalau ada corporate action seperti ini, biasanya memang kita agak-agak ngaco gitu ya, karena kita nggak pernah tahu kapan terjadi pembagian dividennya. Terutama saya jarang tahu kalau ada pembagian dividen. Nggak baca berita gitu. Tahu-tahu aja di chart udah muncul huruf D. Ya, ini trading view. Kalau dia ada dividen, dia muncul huruf D. Kalau ada dapat laporan keuangan, ya kan, laporan kuartalan gitu, ya di sini ada E gitu, earningnya berapa gitu. Terutama kalau laporan tahunan dapat penghasilan laba, itu biasanya ada laba rugi, ada huruf E di sini. Lalu kita lihat coba. Saya pengen lihat dia lebih dekat. Kelihatannya oke nih ICBP ya. Cuman kalau memang dia lagi bergerak turun, saya kira ya, hal yang wajar lah. Wajar banget kalau dia turun. Kemarin kena di resisten kotak merah, terus dia bergerak turun. Apakah ini masih akan turun sampai ke area kotak hijau? Kayaknya enggak. Kayaknya sih enggak. Dengan volume yang sekecil-kecil ini artinya tekanannya kurang kuat untuk mendorong harga lebih rendah lagi. Saya pikir ini teman-teman kalau masih pengen beli ICBP, tunggu aja. Tunggu sampai ICBP naik di atas 9.200, baru ikutan beli. Artinya kita udah melihat dia ada di atas area kotak kuning. Sedangkan target pergerakan kan ada di angka 9.600 di kotak merah ini. Saya kira ya masih bisa lah dapat cuan. Saya kira cukup sampai di sini ya untuk hari ini. Nah, siap-siap karena kita akan segera memasuki akhir bulan.
saatnya untuk berhitung lagi, mengevaluasi perjalanan tradingmu selama bulan Juli. Tetap tinggal di rumah, tetap jaga kesehatan. Walaupun Anda sehat, Anda bisa menjadi carrier untuk orang lain. Salam cuan untuk kita semua.